Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cindy Umi Wahyu, Calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Malang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 tentang praktik coaching. Praktik coaching kali ini diterapkan dalam kegiatan supervisi rekan sejawat. Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Cindy. Ya, apa kabar Bu Jum? Alhamdulillah baik. Baik Bu Jum, ini kan kita besok saya mau mengadakan supervisi ke Bu Jum. Saya mau mengobservasi ke kelas Bu Jum saat Bu Jum mengajar. Nah, untuk itu hari ini saya ingin tanya jawab sama Bu Jum seputar observasi yang akan saya laksanakan besok. Baik Bu Jum, besok mau mengajar di mata pelajaran apa? Di mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di kelas berapa Bu Jum? Kelas 12 OTKP 1. 12 OTKP 1. Jam berapa besok? Jam pertama. Jam pertama. Berarti jam 7 sampai jam 8. Kalau 2 jam ya. Jadi 1 jamnya 40 menit. 40 menit berarti ya. 8.10 kalau nggak salah. Baik Bu Jum. Bu Jum besok mau mengajar topik apa Bu Jum? Ya, topiknya itu tentang teks cerita sejarah di kelas 12 ini. Ini sebenarnya lanjutan dari kelas 11 dari teks eksplanasi. Jadi nanti akan ada sebenarnya sama ya, cuma disubkan gitu dari teks eksplanasi menjadi teks cerita sejarah. Untuk tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa saja Bu Jum? Ya nanti diharapkan siswa itu pertama mampu menginformasikan struktur yang ada di dalam teks sejarah itu. Kemudian yang kedua siswa mampu mengonstruksikan. Jadi mengonstruksikan ini saya pilih jadi 2 Bu. Yang pertama mengidentifikasi dulu nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah itu. Kemudian yang kedua baru menemukan nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah. Kemudian Bu Jum, area pengembangan yang hendak Bu Jum nanti capai apa? Intinya nanti anak-anak itu mampu paham tentang struktur dan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya apa saja Bu Jum? Kalau nilai-nilainya nanti banyak, bergantung jenis teksnya. Misalkan ada nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, atau nilai sosial yang nanti ada kaitannya kesehariannya dengan siswa. Kemudian untuk mencapai area pengembangan yang Bu Jum katakan tadi, strategi apa yang sudah Bu Jum persiapkan? Ya, ini nanti di pembelajaran ini saya pakai metode discovery learning. Ya, discovery learning. Kenapa demikian? Karena nanti ini dicapai 2 kali pertemuan di sini. Jadi tidak sekali pertemuan nanti selesai, tidak. Jadi akhir dari metode discovery learning itu tidak semua langkah tercapai dalam satu pertemuan. Jadi ada 2 pertemuan, 3 pertemuan sama remedi pengayaannya, sama tesnya. Untuk yang besok ini berarti masih pertemuan yang pertama ya? Pertemuan yang pertama. Ya. Ada lagi Bu Jum untuk strateginya yang perlu disiapkan? Kalau misalkan nanti memungkinkan, saya akan memakai video. Jika itu nanti fasilitas memungkinkan. Jika tidak, karena kita kan berada di kawasan Panis Selatan ya di sini, jadi kalau misalkan ada pemadaman atau sinyal yang kurang bagus lah seperti itulah yang teknis ya, itu nanti saya siapkan teks gitu, untuk mengantisipasi lah. Oh iya, ini karena anak-anak tidak ada buku pegangan ya Bu Cindy, sehingga saya nanti kemungkinan besar memakai handphone, jadi handphone, atau nanti saya minta anak-anak untuk memfotokopi beberapa
akan memakai metode discovery learning, kemudian nanti jika memungkinkan memakai video, tetapi untuk antisipasi juga menyiapkan teks, kemudian untuk materinya melalui handphone atau fotokopi materi. Ya, baik. Semoga besok mengajarnya lancar, saya observasinya juga lancar. Saya nggak sabar, sepertinya ini nanti pembelajarannya Bu Jum akan lebih menyenangkan. Mudah-mudahan ya. Nanti setelah Bu Jum mengajar, saya ingin bertemu kembali ngobrol-ngobrol sama Bu Jum. Kita lakukan refleksi ya Bu Jum, sama nanti ada percakapan coaching dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Jum, semoga berhasil. Ya, semangat di sini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam di sini. Gimana perasaannya habis disupervisi tadi? Rasanya luar biasa. Luar biasa artinya saya selalu ingin dinilai menurut orang lain, menurut guru lain, supaya saya bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Kemudian Bu Jum, tadi apa saja yang Bu Jum lakukan di kelas? Seperti yang kalian lihat ya di sini ya. Tadi sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang kurang ya. Menurut saya, saya pertama melakukan sapa dulu terhadap anak-anak tadi, kemudian mencoba mengapersepsi dengan materi-materi yang sudah pernah saya kaitkan. Jadi materi sebelumnya sudah saya infokan tentang teks cerita sejarah itu seperti apa, apakah masih nyantol atau ingat atau gimana. Kemudian sebenarnya tadi mau mengaitkan dengan kondisi peristiwa sejarah yang ada di Malang, cuma sepertinya anak-anak itu untuk pengetahuan ke sana masih minim, jadi tidak begitu antusias, jadi malah saya alihkan itu tadi ke pengalaman pribadi. Kemudian itu di apersepsi ya, di kegiatan pendahuluan ya. Di kegiatan inti itu tadi saya menjelaskan dulu materinya, karena kalau tidak dijelaskan dulu, kalau langsung dianalisis budaya anak-anak setelah saya lihat dari materi-materi sebelumnya itu mintanya dijelaskan dulu di sini. Jadi kalau kita pakai metode yang induktif, sepertinya tidak cocok untuk kelas ini gitu. Jadi saya jelaskan dulu materinya. Saya memakai media yang sederhana, saya pakai papan tulis dan saya catatkan di depan supaya mereka itu, oh guru saya ini paham betul ya dengan materi ini, punya anggapan seperti itu. Dengan tadi mereka juga memakai buku paket elektronik gitu ya, karena memang keterbatasan dari kami gitu ya. Terus di kegiatan inti ini saya bagi kelas itu menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok berdasarkan materi-materi yang harus dicapai, karena anak-anak ini nanti harus bisa menuliskan informasi umum terkait teks cerita sejarah ya, yaitu strukturnya mulai dari orientasinya, kemudian peristiwa-peristiwa penting, terus ada menuju konflik, puncak konflik, kemudian resolusi, dan yang terakhir adalah modal gitu. Terus kelompok berikutnya itu saya bagi, selain itu di kelompok 1 ini juga ada menjeniskan ini novel termasuk jenis atau rekon yang mana berdasarkan ceritanya. Kan ada 3 rekon itu tadi ya, ada rekon pribadi, ada rekon
faktual dan rekon imajinatif gitu. Kemudian yang ketiga itu saya meminta kelompok 3 itu menuliskan hal-hal yang menarik. Kenapa loh? Bukannya di materi atau di kadernya tidak ada, mungkin iya, ini nanti sebagai compare, pembanding antara kelompok 1 yang sudah menganalisis struktur itu dengan kelompok 3 yang isinya itu sebenarnya itu nanti bisa dianalisis untuk struktur teks sejarah. Memang sengaja saya tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai-nilai. Saya pasrahkan ke satu kelompok karena nanti nilai-nilai ini biar mereka fokus. Nah, kenapa kok dibagi-bagi ya ini di sini ya? Karena pertama durasi terbatas ya. Kita durasi terbatas. Kemudian supaya nanti ini sistemnya substitusi. Jadi nanti yang paham struktur menjelaskan ke yang lain. Itu ya, itu namanya substitusi ya nanti. Sistemnya diskusi kemudian presentasi, diskusi lagi. Ya. Kemudian tadi sepertinya belum selesai ya Bu Jum? Iya. Untuk diskusinya ternyata waktunya tidak pas. Maksudnya rencana saya kan 2 jam itu cukup ya. Ternyata bagi mereka mungkin penjelasan saya yang terlalu panjang sehingga di proses penyelesaian diskusi ini membuat mind mapping tentang teks cerita sejarah ini tidak selesai. Sehingga saya meminta untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya bersamaan dengan analisis film sejarah. Kalau itu tadi berarti kegiatan penutupnya tadi apa Bu Jum? Kegiatan penutupnya saya hanya merefleksi kegiatan diskusi anak-anak itu kesulitannya apa saja. Ternyata alhamdulillah ini kelasnya super ya, jadi artinya kesulitan itu mereka langsung ajukan dalam bentuk pertanyaan, sehingga ketika saya tanya pada saat refleksi, adakah tadi kesulitan atau mungkin bagaimana caranya mengatur tim supaya ini bisa gitu ya, bisa tercapai. Tidak ada Bu, karena memang mereka pada saat proses diskusi itu langsung bertanya gitu ya. Kemudian simpulan dari akhir kegiatan itu bahwa yang menjadi penyebab tidak selesainya proses diskusi pembuatan mind mapping itu tadi, selain mungkin dari saya karena terlalu panjang menjelaskan, pembagian tugas anak-anak. Ternyata setelah saya jelaskan, tim itu harus berbagi tugas. Jangan ngotot-ngototan tentang konsepnya bagaimana, tapi tidak dibagi tugasnya, maka nanti tidak akan terselesaikan. Dan beneran ternyata tidak selesai gitu ya. Harapan saya itu berbagi, karena satu kelas isinya 4 kelompok ya, itu sudah banyak timnya ya Bu. Itu ternyata tidak sesuai harapan yang saya inginkan ya. Sedang nggak apa-apa, yang penting anak-anak happy dulu ya Bu. Oke. Iya. Kemudian ada nggak kekurangan dan kelebihan yang dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi di kelas menurut Bu Jum? Iya, ada yang terlewati. Sebenarnya tadi saya di awal itu ingin membandingkan contoh-contoh teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Tapi saya tadi hanya menjelaskan novel sejarah saja, sehingga tidak ada penjelasan bahwa teks sejarah yang selain buku mata pelajaran itu masih ada, misalkan biografi, autobiografi itu, terus perjalanan ya, terus banyak ya Bu. Jadi ada contoh-contoh teks yang memang sejarah kita, misalkan kan perjalanan hidup kita itu masuk ke dalam biografi. Ternyata itu belum saya sampaikan setelah saya pikir-pikir. Berarti itu kekurangannya ya Bu Jum. Ya. Kemudian untuk kelebihannya Bu Jum? Apa ya Bu? Kalau melihat dari anak-anak ya, alhamdulillah anak-anak itu antusias. Kemudian banyak bertanya. Ketika ada siswa yang banyak bertanya, bagi saya berarti
saya mampu memantik mereka untuk berpikir kritis gitu. Kemudian kekompakan di dalam kelompok tadi. Memang saya sengaja ini kelas 3 kok masih dihitung. Nah, supaya mereka itu cepat gitu loh Bu, menghargai waktu lah ya istilahnya. Karena nanti kalau dibiarkan segera berkumpul pasti nanti lama kalau tidak saya hitung sampai 5 harus sudah berkumpul misalkan seperti itu ya. Gitu. Saya rasa itu saja. Oke. Kemudian dari kekurangan yang tadi Bu Jum sampaikan, kira-kira kedepannya Bu Jum ingin seperti apa? Ya, tadi sambil menulis jurnal itu sambil memikirkan, oh iya ini tadi ada yang terlewati. Kemudian bahkan saya itu punya kebiasaan buruk kalau sudah kenal dengan murid tidak mengabsen Bu. Ya, jadi kecuali di kelas-kelas yang saya tidak hafal, saya butuh hafal, maka saya akan sering mengadakan pembelajaran face to face supaya saya hafal. Ketika saya sudah hafal, saya tidak mengabsen, saya cuma mengecek, oh anak ini ada, anak ini ada. Sehingga mungkin itu tidak berlaku ya di rencana pembelajaran, harusnya kan ada absen gitu ya. Ya, rencana kedepannya dari kesalahan saya tadi itu saya harus membuat susunan materi yang itu ya. Tadi kan saya cuma menyusunnya kasaran saja ya. Gitu. Yang jelas menyusun kembali itu ya yang jelas untuk rencana dan kegiatan pembelajarannya gitu ya Bu Jum ya. Oke. Kemudian ada nggak kendala dari Bu Jum untuk mencapai hal itu Bu Jum? Ada Bu. Pertama sebenarnya kalau misalkan bisa pakai LCD mungkin itu nanti bisa terstruktur lah, jadi karena kan kita bisa pakai PowerPoint gitu ya, karena ini ada beberapa kendala dan waktunya cuma 2 jam, sedangkan di kelas itu fasilitas LCD kemudian sound yang harus saya siapkan itu tidak stay, jadi membutuhkan waktu banyak, makanya saya memilih untuk manual saja itu tadi, sehingga terjadi kekurangan ya Bu, terlewat kadang dicatat lupa, kalau poin kan sudah terstruktur ya. Itu hanya berarti fasilitas ya Bu ya? Iya, fasilitas mungkin ya, fasilitas sekolah ya, mudah-mudahan ini. Oke. Kemudian Bu Jum, kira siapa yang ada nggak orang yang membantu Bu Jum untuk mewujudkan itu, mungkin rekan atau dari pimpinan atau apa gitu? Untuk sementara ini ada tidaknya saya masih belum tahu ya Bu, mungkin kedepannya berarti kalau berkaca dari hasil supervisi ini, kalau saya pakai LCD dengan sistem seperti ini, dicopot Bu, artinya LCD-nya pindah-pindah gitu ya, bukan LCD yang menetap di kelas kemudian sudah tinggal menancapkan saja seperti itu. Saya harus berkomunikasi lagi dengan pihak sekolah, terutama pengadaan sarpras ya, jadi wakil saya Bu. Kemudian mungkin ini nanti harus disampaikan pada kurikulum ya Bu, karena kan kaitannya dengan proses pembelajaran, ini kan tetap harus ada kaitannya dengan kurikulum seperti itu, dan biar wakil sarpras dari kurikulum nanti yang bisa menyalurkan aspirasi ini ke kepala sekolah. Oke. Jadi itu pendukungnya kira-kira yang bisa mendukung Bu Jum untuk mencapai dari keinginan Bu Jum untuk menyempurnakan pembelajaran tadi ya. Oke. Kemudian Bu Jum, bagaimana perasaan? Sebelum dari perasaan, kira-kira kapan inginnya Bu Jum untuk mewujudkan keinginannya Bu Jum tadi? Ya, karena ini berkaitan dengan fasilitas yang membutuhkan banyak dana mungkin ya Bu ya. Kita kan ini sekolah besar ya Bu ya, jadi butuh dana yang banyak. Sedangkan saya juga tidak pernah berpengalaman di bidang kebendaharaan atau jadi
wakil sarklas ya. Mungkin nanti ini saya sampaikan saja dulu keluhan saya. Nah, perkara nanti ini bisa diatasi kapannya itu saya pasrahkan kepada pihak sekolah. Harapannya ya mungkin di semester ini sudah ada seperti ini, mungkin semester depan bisa, mudah-mudahan ya Bu. Amin. Atau mungkin tiba-tiba nanti ada rezeki dari langit apa dari Kemdikbud gitu ya, dapat bantuan LCD satu sekolah. Sebanyak kelas gitu Bu Ya, ya. sebanyak kelas. Ya, harus sebanyak kelas karena nggak bisa kalau tidak sebanyak kelas gitu. Baik, gimana perasaan Jum setelah melakukan pembelajaran dengan ada saya observasi di kelas tadi, kemudian hari ini kita percakapan seperti ini, perasaannya Bu Jum gimana? Ya, perasaan saya senang karena saya memang berharap selama mengajar di sini saya dinilai, bahkan bisa dinilai oleh pengawas mungkin, karena kebetulan pengawas kita itu kan tidak sempat ya Bu kalau semua guru. Saya berharap seperti itu karena ini menambah semangat saya Bu Cindy. Jadi misalkan yang tadinya mungkin saya tidak bisa tidak melihat kekurangan saya, akhirnya kan saya memikirkan dengan adanya Bu Cindy di situ. Oh, tadi yang kurang berarti di bagian ini. Otomatis auto gitu ya. Auto mikir jadinya ya Bu Cindy ya. Iya gitu. Saya sangat senang sekali kalau dinilai itu, saya sangat senang. Harapan saya nanti saya bisa dinilai langsung oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin gitu. Semoga beliaunya segera melaksanakan itu. Baik, untuk pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan kita hari ini apa Bu Jum? Pembelajarannya alhamdulillah ya, kegiatan hari ini lancar ya Bu. Yang pertama, yang kedua anak-anak juga bisa menerima materi yang saya sampaikan, bahkan mereka sangat antusias ketika saya cari bahwa nanti kita tidak menganalisis teks, kita menganalisis film gitu ya Bu Cindy. Nah ini menjadi motivasi saya untuk menyampaikan aspirasi saya kepada atasan supaya pembelajaran di kelas ini semakin bagus, semakin baik, dengan antusias anak-anak seperti itu nanti akan saya sampaikan kepada atasan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Cindy mau memilih saya untuk disupervisi gitu ya. Sungguh tidak merasa merepotkan saya karena memang saya dari dulu selalu ingin disupervisi seperti itu. Oke. Untuk penerapan kedepannya bagaimana Bu Jum? Penerapan dalam pembelajaran. Ya, semoga nanti kalau sudah ada fasilitas yang mendukung seperti yang saya sampaikan tadi, saya bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif di sini ya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi juga ya, supaya anak-anak itu juga tidak kaget ketika bertemu dengan yang namanya ada LCD itu harus begini, presentasi yang baik itu seperti ini begitu di sini. Ya, semoga kedepannya lebih baik. Ya, berarti rencana tindak lanjutnya juga seperti itu ya Bu Jum ya. Berarti akan ini jika sudah ada fasilitas akan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, karena ada pepatah dunia, logika itu tidak akan jalan tanpa logis. Mungkin ya, karena berarti benar ketika kita punya pemikiran, punya semangat untuk berjuang, kita di garda terdepan yang untuk mendidik anak-anak, menyampaikan terutama di bidang saya ya Bu, di bahasa Indonesia ada film, ada novel, bahkan novel pun ketika buku-buku tidak tersedia dengan baik itu juga kesulitan bagi kami Bu. Bagaimana caranya kita menerapkan budaya literasi kalau fasilitas saja tidak ada gitu. Kemudian kalau berbasis HP semua ya Bu, berbasis HP juga ada baiknya, ada tidak baiknya gitu. Iya.
Baik, Bu Jum, terima kasih untuk sharing refleksinya. Ya, terima kasih juga ke sini. Ya, sama-sama. Baik Bu Jum, sekarang saya akan menyampaikan catatan dari observasi saya kepada Bu Jum di kelas tadi. Untuk yang pertama, tadi kegiatan pembukaan itu Bu Jum isi dengan salam. Kemudian, tapi saya belum melihat tadi yang kelewatan presentasi. Iya, ya Allah. Yang kedua tadi sempat ada menyinggung kesepakatan kelas ya tadi ya. Oh iya. Kemudian tadi Bu Jum juga melakukan persepsi yang dilakukan dengan tanya jawab. Jadi untuk menghidupkan kelas itu sudah ada mulai dari persepsi. Yang kedua, Bu Jum tadi memaparkan kegiatan yang akan dilakukan pada kelas itu hari itu. Kemudian tadi ada tujuan yang kelewat, penyampaian tujuan. Iya, Tujuannya yang akan dicapai itu masih belum terlihat. Kemudian dalam mengaktifkan siswa, Bu Jum tadi dengan tanya jawab. Tapi sepertinya tanya jawabnya kurang fokus, jadi ada siswa yang cenderung diam, yang aktif. Iya. Yang diam mungkin bisa ditunjuk ya Bu Jum. Gitu ya, sebut nama gitu ya. Ayo itu yang duduk di sebelah situ mungkin itu bisa. Kemudian penguatan sudah ada tadi dengan pujian oke, bagus seperti itu, oke, pintar dan lain sebagainya tadi. Kemudian pembelajaran kontekstual sekali dengan buku yang Bu Jum bawa tadi ya, dan penulis terkenal itu tadi, itu pembelajarannya kontekstual. Kemudian metodenya tadi saya lihat ada ceramah, ada tanya jawab dan diskusi kelompok untuk pembuatan mind mapping. Kemudian medianya tadi menggunakan papan tulis dan kertas apa tadi ya? Origami. Kertas origami dan kertas yang kertas karton. Iya. Ya. Kemudian untuk memotivasi murid tadi juga bagus sekali di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian manajemen kelasnya baik. Jadi benar seperti yang direfleksikan Bu Jum tadi bahwa anak-anak itu antusias, anak-anak kemudian mau bertanya dan mau menjawab pertanyaan dari Bu Jum. Kemudian tadi pada penutup saya menyaksikan ada konfirmasi tugas, jadi tugasnya harus diselesaikan seperti apa dan kapan harus dikumpulkan seperti itu. Kemudian pemberitahuan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya tadi sudah Bu Jum sampaikan. Kemudian ada refleksi singkat tentang materi itu yang saya lihat. Kemudian ada simpulan dan Bu Jum mengakhiri dengan salam. Itu saja Bu Jum untuk catatan observasi dari saya. Iya, terima kasih ya Bu sudah mengobservasi saya. Ya, sama-sama. Baik Bu Jum, kalau tadi kita sudah merefleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini, sekarang saya ingin tahu rencana pengembangan diri dari Bu Jum. Kira-kira ingin rencana pengembangan diri ke depannya itu seperti apa Bu Jum? Pengembangan diri ya Bu. Saya sebutkan satu aja dulu ya Bu. Iya. Karena kalau kebanyakan rencana nanti tidak terlaksana. Silakan. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan ya. Oke. Kebetulan di semester ini saya diminta untuk menjadi koordinator P5 dengan Pak Irfan Bu. Ya, karena sekolah kita di tahun ini kelas 10 itu sudah menerapkan IKM ya Bu. Jadi harus ada penguatan profil Pancasila P5 kalau kita mengingatnya ya. Nah, di P5 ini nanti kan anak-anak itu diberi project ya Bu. Kemudian sudah terlaksana satu project kemarin itu projectnya kalau yang kemarin itu adalah kehidupan sehari-harinya ya. Jadi misalkan anak-anak membuat sampah dimanfaatkan menjadi tempat sampah, botol plastik. Kemudian anak-anak melakukan bersih-bersih itu. Nanti misalkan Malang Selatan kalau tahun sekarang saja sudah seperti ini ya, mungkin tidak ada kendala sama sekali, biasa-biasa saja, tidak panas, tidak dingin, enak lah pokoknya. Tapi coba kita lihat 10 tahun lagi ketika jalan lintas selatan itu sudah berkembang, kira-kira akan panas seperti apa? Jangan-jangan nanti seperti Kota Malang yang sekarang panas, yang dulunya saya masuk ke Kota Malang itu dingin, sekarang masuk ke Kota Malang malah panas. Iya itu Bu. Jadi di sini proyeknya itu tidak hanya berupa hasil ya Bu, hasilnya misalkan tempat sampah atau tempatnya bersih sudah dibersihkan,
tapi berupa pemahaman, kesadaran akan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Ya, karena sekarang perubahan iklim itu sudah sangat luar biasa gitu. Nah, di P5 ini nanti di semester depan Bu, rencananya akan ada tema yang berbudaya itu ya, berbudaya lokal. Itu saya meminta untuk bertanya ke anak-anak, inginnya seperti apa? Inginnya yang kita itu bisa termotivasi Bu, begitu. Kemudian saya coba saya ingin mengajak mereka itu study tour gitu Bu. Jadi ingin melakukan pembelajaran di luar kelas, karena kita mindsetnya kan pembelajaran itu harus di atas meja, gini ya Bu ya, tidak kelas. Iya, di ruang kelas, kemudian tangan di atas meja, tidak seperti itu. Padahal pembelajaran yang dimaui oleh kurikulum Merdeka ini, mereka diberi proyek itu supaya semua tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi bahan untuk belajar gitu. Nah, nanti kalau ada study tour kan mereka juga akan bertemu dengan orang baru, instruktur baru, lingkungan baru. Ya. Nah, kebetulan ini temanya tentang budaya lokal, maka saya mengambilnya lokal itu tidak harus sumber mancing, Bu. Iya, lokal itu misalkan kita ambil Malang Raya. Iya, jadi saya nanti akan mengambil Kota Malang. Nah, Kota Malang misalkan, Kota Malang itu kota pendidikan, kota bersejarah, mulai dari misalkan Ijen ya, Jalan Ijen yang menjadi bangunan yang berbudaya, kan bangunan budaya itu cagar budaya ya Bu. Dan ada museum juga, kemudian ada museum Brawijaya, ada museum apa satunya lagi yang di Soekarno Hatta, saya lupa, baru soalnya itu. Anak-anak mau saya ajak ke sana sebab saya yakin Bu, kita kan berada di kawasan paling selatan, tidak semua dari 220 siswa itu mereka sudah pernah ke Ijen, atau mereka sudah pernah tahu bahwa Ijen itu bagian dari cagar budaya yang ada di Malang. Berarti nanti aktivitas pengembangannya adalah di P5 tentang tema berbudaya lokal. Bentuk kegiatannya adalah study tour atau pembelajaran di luar kelas. Kemudian tujuan yang tidak dicapai apa nih Bu? Iya, tujuannya itu nanti ini adalah mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak. Mungkin Bu ya, tujuannya cuma mengenalkan, mestinya apa? Mungkin seperti itu. Karena ini saya berkaca pada pengalaman saya Bu ya, ketika saya sendiri yang pernah tidak di Indonesia, misalkan teman saya pernah tinggal di Jerman juga ya. Ternyata ketika di sana kita itu harus mengenalkan identitas negara kita Bu. Gitu. Nah, saya juga berharap bahwa anak-anak yang di sini itu nanti akan menjadi anak-anak yang berada di belahan dunia manapun yang akan membawa identitas Indonesia, terutama mana-mana. Jadi mengenalkan mana-mana saja cagar budaya yang ada di Malang Raya dan mana-mana saja yang ada di Indonesia. Ada lagi mungkin untuk tujuan yang tidak dicapai selain mengenalkan budaya lokal kepada murid? Iya, tujuannya nanti supaya anak-anak itu bisa mengenal lingkungan sekitar juga ya Bu. Jadi tidak hanya di sini saja ya. Jadi bahwa Malang Raya itu besar, Malang Raya itu punya aset yang luar biasa yang harus kita jaga. Kita belajar dari sejarah-sejarah yang sudah ada itu tadi. Kemudian ukuran keberhasilan dari tujuan yang tidak dicapai itu apabila seperti apa? Iya, ukuran keberhasilan apabila kegiatan ini pertama berjalan. Iya, berjalan lancar. Iya, berjalan dengan lancar. Kemudian nanti ada perubahan sikap dari anak-anak. Jadi karakter ya, karakternya itu nanti ketika mereka sudah tahu tentang sejarah yang ada di Kota Malang, perjuangan para pahlawan nanti. Kalau kita bawa ke museum ya Bu, pasti nanti akan tahu gerbong maut itu seperti apa, pistol yang pernah digunakan oleh
kolonialisme Belanda itu seperti apa. Harapan saya itu nanti di dalam benak anak-anak, di dalam hatinya anak-anak itu, oh saya itu sekarang harus menjadi orang seperti apa untuk memajukan bangsa ini. Sedangkan nenek moyang yang sudah berjuang, yang dulunya sudah berkorban lebih dulu itu seperti ini loh inti sejarahnya. Berarti perubahan atau sikap atau karakter anak yang seperti apa? Ya, anak-anak bisa minimal ya Bu, minimal misalkan di sini itu bisa menghargai, ya menghargai. Terus kedua itu mereka juga bisa semangat Bu, semangat ya, semangat dalam belajar ya. Terutama menghargai bahwa ilmu yang mereka peroleh dari sini itu penting Bu. Iya, kesadaran menghargai ya Bu ya. Iya. Ya. Kemudian kemandirian nanti akan muncul dari dalam diri anak-anak itu. Mudah-mudahan nanti ada banyak contoh-contoh yang terlihat di dalam hatinya anak-anak itu ketika study tour itu, untuk mereka bisa mandiri, bisa membuka jalan. Oh berarti saya nanti akan seperti ini. Oh nanti saya harus menjadi seperti ini dengan sekolah di sini misalkan. Karena kunjungannya tidak hanya ke museum bulan, ke universitas juga ya. Ya. Untuk kemudian butuh dukungan dari faktor apa saja? Pertama ya, karena ini menggunakan bahan bakar, meskipun tahun ini bahan bakar naik ya Bu, bangun gimana lagi, masa kita jalan kaki ya. Ya tetap pertama adalah anggaran dana. Ya anggaran dana itu harus ada kesepakatan antara orang tua dan siswa. Saya minta dukungan orang tua dan siswa. Mungkin dari siswa sudah nanti akan saya berikan angket dulu ya Bu, biar ada kesepakatan antara orang tua dan siswa. Sebelum saya menyebarkan angket itu, nanti saya ajukan dulu kepada atasan, ya, kepada atasan, kepada kurikulum, kepada kesiswaan, kepada terutama kepada tim T5 juga ya, dan kepada kepala sekolah. Harapan saya semua stakeholder yang ada di sini itu mau lagu mendukung niat baik. Niat baik ya Bu. Niat baik? Iya, niat baik yang akan dikembangkan. Baik, kemudian untuk waktunya, kapan kira-kira mau dimulai? Ini mungkin dimulai dari apa? Pengajuan dulu kepada tim T5, para waka dan kepala sekolah, kemudian sampai pada pelaksanaannya nanti bisa diceritakan mungkin untuk waktunya. Ya, waktunya ini di bulan ini saya sudah memberikan pemahaman dulu terhadap anak-anak. Iya. Kedua nanti di bulan November, awal November itu saya memberikan semacam, bukan angket ya, apa ya, keinginan anak-anak itu kalau misalkan kita kunjungan itu mau pilih yang mana. Ya, angket ya, masuk angket berarti mau pilih yang mana. Kalau ke sini, kalau ke si A berarti dia ya anggarannya sekian. Nah itu atas persetujuan anak-anak juga. Kemudian dari angket itu nanti saya diskusikan dengan guru T5, ya, dengan guru T5. Lalu saya akan membuat rancangan di pertengahan November itu, saya diskusikan dengan para kaprodi, ya, supaya sekali jalan itu bisa kunjungan industri juga. Ya, kemudian saya bersama tim nanti bisa mengajukan ke kurikulum dan ke siswaan serta pelaksanaannya ini Bu semester depan ya, tapi prosesnya itu insya Allah akan dimulai di awal November ini, karena ini berkaitan dengan anggaran dana dan supaya tidak memberatkan orang tua ya Bu, nanti bisa sistem 1 bulan itu harus sudah selesai berapa, jadi tidak memberatkan orang tua lagi ya, biayanya. Oke, saya lihat ini programnya sangat ini ya Bu, sangat menarik sekali. Semoga nanti dilancarkan prosesnya di ACC oleh kepala, Iya, oleh sekolah dan anak-anak juga, anak-anak dan orang tua juga.
pelaksanaan kegiatannya saya ingin ngobrol kembali dengan jujur dan menanyakan seperti apa perjuangannya untuk mencapai sampai kegiatannya itu berhasil. Ini ya Bu Jo? Ya. Baik, terima kasih Bu Jo untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi video praktik coaching dalam kegiatan supervisi rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.